Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Ahya Al-Muhtadin. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. فلا يجزي إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن
صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه
السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا
أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا 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 قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak acara yang kelima, yaitu Mau'izah Hasanah yang kedua, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Habib, yang akan disampaikan oleh Al-Habib Idrus Al-Jupri LC MBA. Untuk itu mohon maaf, jadi Habib nanti tolong untuk dipimpin doa sekaligus penutup. Untuk itu waktu dan tempat dengan segala hormat kami persilahkan. Ahlan wa sahlan bin Nabi, 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 khairul anabil arabi, khairul anabil arabi. Ahlan wa sahlan bin Nabi, 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 khairul anabil arabi, khairul anabil arabi. Kalau bukan karena tinta takkan kutulis pantun ini, kalau bukan karena cinta takkan hadir aku di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi qawiyyu sultanuh, al-wadih burhanuh, al-mabsuti fi wujudi karamuhu wa ihsanuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammad, salatan tatawala ala mamarril awqat wa tatadha'afu bita'aqubis sa'at, وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa zidni huda. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Al-Ustaz Kiai Haji Tubagus Miftah Fauzi, matta'ana Allahu bituli hayatihi. Semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah dalam jalan dakwahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Para sesepuh Cukalinggih, Cukang Galih. Saya cuma mau ngetes kira-kira masih pada bangun atau bertidur tuh. Bapak Haji Musa, Bapak Yusuf Ketua DKM Masjid Nurul Jannah, matta'anallahu bituli hayatihi. Bapak Lurah Cukang Galih, Bapak Acep Sandi, matta'anallahu bituli hayatihi, yang selalu ceria dan juga selalu bersinar-sinar wajahnya, Masya Allah. Kita doakan beliau terpilih lagi, amin. Kita doakan beliau semakin memakmurkan desa kita, amin. Juga kepada Pak RW Egi, Pak RT Ajat, kepada Ustadz Qahar, matta'anallah bituli hayatih, kepada Ustadz Aput, matta'anallah bituli hayatih, kepada Bapak Sukarma, matta'anallah bituli hayatihi. Saya tadi mampir ke tempat beliau dari mulai setelah maghrib sampai mendekati ke acara ini, alhamdulillah. Juga kepada Bapak Haji Dr. Andes Hasan Basri, juga kepada Bapak Ustadz Nur Fahmi, dan yang terakhir tadi datang Al Ustadz Azazi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan, memberikan keutamaan, memberikan panjang umur, dan juga saudara-saudariku yang hadir di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Semoga kita semua dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberikan kekuatan untuk terus berada di dalam jalan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di malam hari yang penuh dengan barakah ini, suasananya tidak hujan tapi tidak juga panas, alhamdulillah. Allah memberikan kemuliaan di malam hari ini. Saya bisa bertemu dengan wajah yang bersinar. Sepertinya sinarnya bukan karena dari asli wajahnya, tapi kayaknya lampu yang menyinari wajahnya, ataupun handphone yang berada di depannya. Tapi insyaallah kehadiran kita di sini memberikan satu hal yang positif buat diri kita dan juga keluarga kita. Sepulang kita dari sini, kita niatkan Allah ampuni semua dosa kita, amin. Sepulang kita dari sini, Allah istiqomahkan kita dalam seluruh amal kebaikan kita, amin. Jadikan momentum ini bukan hanya momentum untuk kita memperingati Isra Mi'raj saja, tapi momentum untuk kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala nanti dalam keadaan yang paling baik. Dan insya Allah momen inilah yang menjadi saksi kebaikan yang kita telah perbuat di dunia, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sehat, ibu-ibu sehat, adik-adikku sehat, tangan masih sehat, kaki masih sehat, kepala masih sehat, dompet gimana, sehat nggak? Waduh, ini dompet urusannya bisa sehat bisa juga tapi insya Allah mau dompet sakit mau dompet sehat, yang penting hidup kita barakah, yang penting Allah cukupkan ya seluruh kebutuhan kita. Pengen ini dapat ya, pengen itu dapat ya, semua yang kita inginkan Allah berikan kita kemuliaan, Allah berikan kita kemudahan. Karena rezeki itu bukan hanya uang saja Bapak dan Ibu ya, rezeki itu bukan hanya materi saja, tapi rezeki punya anak yang soleh dan solehah, rezeki dipimpin oleh pimpinan yang baik, yang soleh, yang taat sama Allah Subhanahu wa taala, mempunyai keturunan yang baik, mempunyai ayah yang masya Allah yang soleh, mempunyai ibu yang selalu membaca Al-Quran, mempunyai anak yang tak pernah tinggal tahajudnya.
Ini semua merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dulu para a'immah pernah ditanya, Al-Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya, kenapa sih ulama itu kelihatannya pada nggak punya duit katanya? Kenapa kok kekayaan itu kadang-kadang nggak nyamper kepada para ulama? Apa kata Al-Imam Hasan Al-Basri? Kekayaan mereka bukan ada pada hartanya, tapi pada akal-akal mereka. Maka kita minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur kita dan memberikan kita kekuatan untuk bisa menyerap ilmu sebanyak-banyaknya. Dari tadi kiai itu bagus, alhamdulillah, begitu menggebu-gebu. Ya, insya Allah semua masuk ke dalam relung hati dan juga jiwa kita. Sepulang dari sini kita amalkan semua yang tadi kita telah dengar dari beliau, mudah-mudahan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat tak lupa salam kita sanjung sajikan, kita bingkiskan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan karena beliaulah adanya dunia ini. Dunia ini karena ada siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dunia ini karena ada siapa? Karena ada kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa berada di tempat ini dalam keadaan yang baik, memakai jilbab, memakai kopiah, karena siapa kalau bukan karena Rasul sallallahu alaihi, maka pantaslah beliau dijadikan Rasul terbaik. Dan di dalam ayat Quran disebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita ini adalah umat terbaik yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam dunia ini. Bahkan para nabi dan juga para rasul pengen menjadi umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beruntunglah kita yang ada di sini memperingati Isra dan Mi'rajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Semuanya salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah semuanya ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Orang bertanya kenapa kita memperingati Isra dan juga Mi'rajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita setiap tahun di bulan Rajab kita memperingati kepergian Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian berangkat ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus kita rayakan? Saya tanya balik Bapak dan Ibu. Hari raya kemerdekaan tanggal 17 Agustus kita rayakan atau tidak? Saya tanya. Hari raya kemerdekaan tanggal 17 Agustus kita rayakan atau tidak? Ada yang namanya lomba atau tidak? Acaranya ramenya bukan main. Penuh manusia pada hari kemerdekaan Indonesia. Saya tanya lagi, hari raya Kartini, hari Kartini itu emak-emak yang pakai pakaian cuman sebelah begitu ya. Hari Kartini pada pakai sanggul di belakang. Betul apa betul? Sampai jalannya miring-miring. Betul apa betul? Mereka merayakan hari Kartini Bapak dan Ibu. Hari Ibu, betul ada nggak hari Ibu? Di hari Ibu bapak-bapak bilang begini sama ibunya, Bu,
ibu nggak usah masak, biar saya aja yang masak katanya. Bapak-bapaknya pergi ke pasar beli daging 1 kilo. Dia taruh di dalam panci, dia taruh juga garam 1 kilo garam juga. Bapaknya nggak ngerti masak, bapak dan ibu. Tapi buat membahagiakan ibu-ibu di hari ibu, memperingatinya dengan cara masak di rumah. Ibu-ibu masya Allah, ya. Hari bapak ada nggak? Hari ayah ada, tapi nggak pernah kedengeran. Ya, hari ayah ada. Kalau misalnya ayah tadi ngasih bulanan, itu ada hari ayah tuh. Betul apa betul? Ibu boleh, ya, sorga di bawah telapak kaki ibu. Tapi kalau nggak ada sorganya bapak, wah. Jadi kita harus turut dan patuh sama suami-suami kita. Jadi kalau bapak dan ibu mau masuk surga, atau ibu mau masuk surga, surganya ibu ada di bapak. Wah, bapak-bapak gede kepala sekarang, bener nggak? Cuman kalau bapak-bapak nggak ngasih duit bulanan, borok-borok bapak-bapak mau masuk surga, ya. Jadi dua-duanya harus saling membutuhkan dan juga saling memberikan, bapak dan ibu. Saya mau tanya sekarang, kalau ada yang bisa jawab saya kasih hadiah. Dari sebelah kiri dulu, nih, ini door prize di malam hari. Wah, biar matanya pada melek. Masih banyak, tenang. Selama dompet saya masih belum disampok sama panitia, insya Allah masih bisa kita keluarin. Saya mau tanya sebelah kiri, ibu-ibu, saya mau tanya, dari mana ke mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan Isra dan juga Mi'raj? Dari mana ke mana? Dari masjid apa ke masjid apa? Yang tahu ngacung tangannya. Ah, itu ibu, sini. Yang pakai baju coklat, apa baju kuning, sini. Ya, kamu sini. Sebelah kiri dulu, sebelah kiri. Yang kelihatan di mata. Habis ini belakang. Tim Hadroh tenang aja, yang paling banyak ya tim Hadroh nih. Ayo ibu, dari mana ke mana? Dari Masjid Jami Nurul Jannah apa dari mana? Panitia speaker, mic. Sebutkan nama, alamat, nomor sepatu, nama suami. Oh, aduh. Ngadep sana bu. Nah, perkenalkan, ini adalah Ibu Omni. Ngomong bu di speaker, di mic bu. Oh, nggak mau. Ya udah, dari masjid mana ke masjid mana? Haram ke Masjidil Aqsa. Oh, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lumayan, 50.000. Beneran. Pulang sampai di rumah itu 50.000 jadi 5 miliar. Amin. Makasih ibu, silahkan duduk kembali. Tenang. Nanti ada lagi kuis dadakan. Wah, pokoknya malam ini adalah malam di mana kita memperingati bahagia. Kenapa kita mesti bahagia malam ini? Karena Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya. Ketua panitia Isra dan Mi'raj yang pada saat itu tanggal 27 Rajab adalah malaikat Jibril, bapak dan ibu. Benar nggak? Ini ketua panitia acara malam ini siapa nih? Ada nggak sini ketua panitianya? Saya nggak lihat tadi. Kalau Rasul disambut sama malaikat Jibril, saya nggak disambut sama ketua panitia bu. Suruh datang sendiri katanya. Rasul disamperin bu sama buruk, ya, seekor hewan yang larinya kenceng banget. Saya datang sendiri bu, ya. Tapi karena saya cinta, ya, mau sampai kemana kita jabanin. Benar apa benar? Masya Allah. Yang benernya paling kencang pengen dapat door prize kayaknya. Kenapa ada yang namanya Isra dan juga Mi'raj, bapak dan ibu? Dulu Khadijah bintu Khuwailid wafat, meninggal dunia. Abu Talib meninggal dunia, bapak dan ibu. Dua orang yang paling dicintai sama Rasul, dua-duanya wafat. Ibarat kita, ya, orang yang paling kita hormatin, istri yang paling kita cintai. Udah gitu istri banyak duit lagi, ya. Khadijah mempunyai banyak harta.
yang membantu dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Apa kata Khadijah? Ya Rasulullah, engkau kalau saya wafat, saya mati, kalau ada satu tempat yang engkau tak mampu lewat, sungai, galilah kuburku, jadikan tulang belulangku adalah jembatan untukmu melewati sungai yang tak bisa kau lewati. Begitu Bapak dan Ibu dakwah kita zaman dulu. Begitu dakwahnya para ummahat al-mu'minin, para ibunya orang-orang mukmin. Sampai disuruh gali kuburan. Coba kalau sekarang, ya Bu, awas Bapak kawin lagi ya, langkahi dulu mayat saya. Bener aja tuh Bapak, pas istri meninggal dilewatin tuh mayatnya, habis itu kawin lagi besoknya. Benar apa benar? Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Isra dan juga Mi'rajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan bukti tanda sayangnya Allah Subhanahu wa taala sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya Allah menyayanginya? Ngajak jalan-jalan. Betul atau betul? Pak, ibu-ibu kalau lagi sumpek ya, istri-istri bapak yang sedang ada di depan bapak ini kalau lagi bete, kalau lagi sumpek, kalau lagi pusing, ajak jalan-jalan. Seperti yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, biar kata cuman ke samping danau ya. Sambil minum kopi, bapak tadi berkata, engkau adalah cintaku Bu. Aduh, itu nikmatnya bukan main. Benar atau benar? Sekarang di samping danau isinya anak pacaran semua Bu, Pak. Isinya anak pada apa? Pada pacaran semua. Jaga anak-anak kita Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita masih diberikan umur panjang, perhatikan anak-anak kita. Nanti yang nyesel kita sendiri. Anak-anak kita ketika nanti di yaumil mahsyar nanti, sampai pada waktunya kita ya, diberikan ya, penghakiman dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita kalau ibu dan bapak belum menyampaikan kebenaran kepada mereka, mereka akan tagih balik. Saya tak pernah mendengar bapak dan ibu saya mengatakan seperti ini. Tanggung jawab kita Bapak dan Ibu. Begitulah seorang ayah dan juga ibu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, at-tasliyah atau hiburan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan yang paling spesial. Di saat yang sama Allah memberikan amanat untuk sholat sebanyak 5 waktu. Pertamanya berapa waktu Bu? Pertamanya 50 waktu. Nabi Musa bilang sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, umatmu enggak akan mampu. Umat saya itu manusia, mereka semua enggak mampu. Bahkan mereka menagih sama saya atau kami Bani Israel mau ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu cerita, ketika dipertemukan, baru kena sinarnya saja Bani Israel itu pingsan Bapak dan Ibu semuanya di bukit Tur Sina. Bayangkan begitu kerasnya Bani Israel pada saat itu. Mau lihat Allah Bapak dan Ibu baru percaya. Saya nggak percaya sama kamu wahai Nabi Musa. Perlihatkan dulu Allah baru saya percaya. Turunkan dulu makanan ke bawah. Udah diturunin. Sinarnya Allah sudah dimunculkan, boro-boro beriman Bapak dan Ibu. Begitulah manusia. Katanya Nabi Musa, balik minta sama Allah Subhanahu wa taala pengurangan. Rasul kemudian balik ke atas menemui Allah Subhanahu wa taala minta keringanan. Dari 50 ke 5 waktu. Diceritakan berkali-kali 40, ada yang sebagian yang bilang langsung ke 5 waktu. 5 waktu pun kata Nabi Musa naik lagi. Minta pengurangan. Katanya Rasul, aku malu. Insya Allah umatku akan mengerjakan seluruh amal ibadah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat Bapak dan Ibu, sholat itu adalah
Satu-satunya ibadah yang ditetapkannya adanya di langit. Haji di mana? Di dunia. Puasa ditetapkannya di mana? Di dunia. Zakat ditetapkannya di mana? Di dunia. Cuma sholat saja ditetapkannya di atas langit. Kalau kita masih nggak sholat, keterlaluannya bukan main. Boleh nggak saya tanya lagi nih? Boleh nggak? Boleh nggak Bapak dan Ibu? Yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan masih di dalam ruang lingkup ibu-ibu. Masya Allah. Bu, boleh nanya nggak Bu? Boleh nanya nggak Bu? Ada hadiahnya Bu? Ada hadiahnya Bu? Saya mau tanya, siapakah yang percaya salah satu sahabat Nabi yang percaya bahwasannya Nabi berangkat Isra dan juga Mi'raj? Nah, sini. Masya Allah. Ayo Ibu. Ini Ibu apa Bu? Apa anak-anak ini? Oh, anak-anak, Masya Allah. Pantas semangat jalannya. Sebutkan nama, alamat, terus nama sahabat Abu Bakarnya itu siapa, nama kakeknya itu siapa, nama Enggak. Sebutkan nama sahabat saja. Siapa? Namanya dulu, nama kamu siapa? Nama saya Putri. Di dalam mic-nya ngomong. Malu ah. Oh ya udah. Malu tapi tetap dipegang mic-nya. Ya, siapa nama sahabatnya? Bakar. Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, jangan dibalikin ke saya mic-nya, ntar saya pakai 2 mic. Kita kasih aplaus dulu buat saudari kita. Alhamdulillah. Masih banyak, tenang. Kalau udah habis saya minta sama panitia. Betul apa betul? Saya dengar-dengar panitia mau nyawer habis ini, betul? Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah dan juga bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuk daripada cintanya Allah Subhanahu wa taala adalah memberikan ya daripada amul huzn ya yang Rasul sallallahu alaihi wasallam alami atau tahun kesedihan dengan diberangkatkan kepada Masjidil Aqsa ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah bilang asra. Asra artinya apa? Memperjalankan. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak jalan sendiri. Enggak jalan sendiri, dijemput sama malaikat Jibril. Lihat batik. Ini Bapak dan Ibu, kalau kita tidak mampu kita mempercayai ya, maka saya khawatir keimanan kita sudah rusak. Betul atau betul? Saya tanya sekarang, kenapa orang kalau misalnya buang angin yang dicuci mukanya Bapak dan Ibu ya, kita buang angin nih ya, kita buang angin buang angin juga ada tipenya. Ada yang tipe suara tanpa bau ya, ada yang tak bersuara tapi baunya Masya Allah ya. Kenapa yang dicuci muka kita? Bukan karena malu Bapak dan Ibu ya, mentang-mentang dia buang angin terus kemudian ya suara dan juga aromanya menyengat begitu, kemudian dia cuci muka karena malu. Bukan, ini semua adalah bentuk ketaatan. Saya tanya lagi, buang air kecil, orang buang air kecil diminta ya ketika bersuci untuk berwudu. Coba sekarang kalau kita setiap buang air kecil suruh mandi, repot nggak Bu? Alhamdulillah masih disuruh wudu. Masih disuruh wudu. Agama ini nggak bisa pakai logika Bapak dan Ibu. Semua ini adalah bentuk ketaatan dan juga keimanan. Mana ada orang berangkat malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa berangkat ke langit ke-7, satu langit ke langit berikutnya itu jaraknya perjalanan 70 tahun Bapak dan Ibu. Jaraknya perjalanan 70
70 kali 7 tahun berapa? 70 kali 7 langit berapa? 490 tahun harusnya perjalanan sampai langit ke-7. Tapi ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya aku ketika kembali kasurku tuh masih hangat. Ini ru'yah malamiyah, ini adalah ilham, ini mimpi. Oh, salah. Ini adalah bukti pengujian keimanan kita. Yang lolos dia adalah orang yang beriman. Kenapa ada peringatan? Kadang orang suka lupa, Bapak dan Ibu. Betul atau betul? Oh, pernah dulu ada Isra dan Mi'raj. Oh, pernah dulu saya pernah dengar begini dan begitu. Diingetin sama kepala desa, diingetin sama kepala camat, diingetin sama para tokoh agama. Datang ke sini buat ngingetin sama kita bahwasannya kita punya peristiwa yang besar, bahwasannya kita punya peristiwa yang fenomenal. Peristiwanya adalah Isra dan juga Mi'raj. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tadi hikmahnya adalah iman. Yang penting kita beriman dulu. Kalau kita sudah beriman sama Allah Subhanahu wa taala, berarti kita beriman sama apa yang Allah telah tuliskan. Berarti kita sudah beriman sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah sholat, Bapak dan Ibu. Saya mau tanya di sini sekarang. Ada enggak yang setiap hari ya sholatnya itu ya boro-boro dia sholat di jamaah di rumah begitu ya. Ya, siapa yang di sini setiap hari datang ke Masjid Jami' Nurul Jannah untuk melaksanakan sholat fardu?